real gila. Tapi dia, jadi kalau ada pesanan pengen, ayo hari ini mau buat berita, siapa yang mau dikorbanin? Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor. Jumat siang 22 November 1963. Kejadian naas menimpa Presiden termuda Amerika Serikat, John F. Kennedy, di Dallas, Texas. Iring-iringan Presiden ke-35 Amerika Serikat ini dikejutkan dengan 3 tembakan dari arah belakang yang dilakukan oleh Lee Harvey Oswald. Setidaknya itulah hasil temuan dari Warren Commission, Komisi Pencarian Fakta Pembunuhan JFK yang diambil dari nama ketuanya, Earl Warren. Proses penyelidikan dan pencarian bukti yang dilakukan oleh Warren Commission cenderung bias dan terburu-buru. Ratusan saksi diminta keterangan, namun hanya mereka yang mendukung teori Oswald sebagai satu-satunya pelaku yang dihadirkan. Hal ini memunculkan kejanggalan demi kejanggalan. Hasil otopsi yang berbeda dengan catatan awal dokter, pembatasan akses ke jasad JFK, hilangnya nyawa para saksi mata kunci, penghilangan barang bukti, dan pemilihan narasumber yang hanya dari satu sisi. Semua kejanggalan itu menyimpulkan bahwa kematian dari JFK sebagai sebuah konspirasi. Lalu siapakah dalam pembunuhan JFK jika Lee Harvey Oswald hanyalah kambing hitam? Apakah pemerintah dan CIA bekerja sama merencanakan pembunuhan ini? Simak selengkapnya, akan kami ungkap dari sudut pandang supranatural bersama Detektif Astral. Bro Willy, apa nih pendapat lu dulu nih? Impresi awal ketika, ayo guys kita ngontenin JFK. Beberapa impresi yang gue dapat dari JFK ini, yang langsung impresi pertama kan, lu bilang. Pertama-tama gue nonton semua dokumenter dan PPT, gue ngeliat vision, pecahan-pecahan vision. Pertama gue ngeliat vision penembak, betul. Tapi kok dari depan ya? Bukan dari belakang. Bukan dari belakang, gue juga bingung itu apa. Terus tiba-tiba begitu gue ngeliat LB Johnson, gue tidak tahu LB Johnson itu siapa ya. Gue baru tahu LB Johnson adalah presiden setelah JFK. Wah, anjir men, jahat banget auranya. Gue langsung, waduh gila. Gue langsung keinget kisah-kisah di Konoha, Hokage 1, dalang dari sekian macam bla 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 bla. Ini LB Johnson kayak begitu. Hokage 1 apa Hokage 2? Hokage 2, sorry, Hokage 2, iya Hokage 2. Langsung gue ngerasa, ini sama Hokage 2 nih, LB Johnson ini. Itu first impressionnya. Oke, dari Jesselyn, gimana Jesselyn? Aku ngerasa kasus ini entah kenapa ya, waktu pertama kali disebutkan, oke, gimana kalau kita EEC mengenai JFK? Dan ketika aku ngelihat fotonya JFK, langsung tiba-tiba kehubung sama Abraham Lincoln. Oke, presiden yang dibunuh juga ya? Iya. Bedanya bukan jarak jauh, dia langsung di. Iya, kerasa ada kesamaannya dari situ. Kayak, loh kok ini kok kayaknya pelakunya sama ya? Oke. Jadi maksudnya bukan dalam satu zaman ya teman-teman. Karena bedanya 100 tahun. Iya, karena bedanya kan 100 tahun kan. Tapi kok kayaknya nggak jauh-jauh gitu dari itu lagi. Motifnya itu lagi. Iya. Nah, so far sih ini sih tokoh-tokoh terdekat sih. Gue nggak tahu
yang lu lihat kayak gimana, tapi dari keseluruhan dari sini nih yang kita bahas sekarang secara singkatnya, lu ngerasa energi yang paling peak mencurigakan siapa, Bro Will? Apa emang orang-orang terdekat ini care-care aja sama JFK sebenarnya? Barengan di Jess yuk. Sebenarnya bukan mencurigakan, tapi ada satu yang gue sama Jaslyn selalu ngeliat vision penembaknya, pakai topi dan mirip salah satu orang di sini. Siapa? Siap Jess? Siap. 1, 2, 3. David Powers. Mukanya mirip. Anjir lah, gue nggak bilang David Powers penembak ya Bo ya. Belum Tapi tentu. gue dan Jaslyn tuh selalu berkali-kali ngeliat vision penembaknya itu pakai topi. Betul. Dan tegas-tegas mukanya tuh mirip David Powers terus terang. Kalem-kalem dan tegasnya gitu loh. Posisi David Powers Nah itu di mana, gue mau nanya, waktu Dia asisten pribadi aja. iya pas posisinya pembunuhan dia di mana? pada saat terjadi itu? Harusnya sih dia di situ ya, namanya juga asisten Seharusnya sih pribadi. dia nemenin sih kayak pas Harusnya. pampers gitu ya. Nemenin di belakang atau apa. Tapi mungkin ya muka-muka orang kayak gini kan mirip banyak juga Iya, sih. Yang tipikal tegas, fokus, serius. Enggak beda. Agak sipit aja sih ya. Agak sipit Matanya tuh bulenya. kayak agak Sayu kali. Bukan sayu. Lebih tipis, bukan ya. sipit, tipis kayak gini gitu. Iya, matanya Iya, gitu. Nah itu lu lihat deh di antara semua orang-orang yang begini, yang di foto tadi, kan yang matanya tipis tuh cuma si Arthur susah nulisnya, dan juga David Powers. Tapi Gak kalau ada lagi. Ya, untuk David Powers sendiri dia berada di mobil Secret Service follow up car itu tepat di belakang dari limousine. Ya udah berarti bukan dia. JFK. Udah tapi pasti emang- bukan memang dia sih, cuman impresi mukanya kayak dia. Tapi kalau lihat Kayak David Powers. kalau lihat mukanya dia dari lu scanning pribadi, apakah dia? kayaknya bukan. Bukan. Tapi Cuma emang mirip agak aja, Iya, mirip mirip. aja. Oh bukan, energinya nggak bentrok David Iya, Powers. enggak kok. Enggak, bukan. Ya, Tapi ya. sumpah mirip banget. Iya, mukanya sama mirip. sketsa penembak yang gua sama Karena agak Jaslyn lihat. mustahil sih kalau dia Iya. penembaknya. Bukan. Sebenarnya aku menemukan peak energi di Theodore Sorensen bukan karena dia tuh jahat kepada JFK, tapi lebih ke arah wah, ini pelakunya ini nih, gue udah tahu nih. Intinya dia udah tahu pelaku. Ya, tapi dia nggak bisa speak up ke media apapun karena kan ya dia juga takut ya kehilangan nyawanya seperti itu. Ya balik lagi dia mungkin tahu karena orang besar nih. Iya, dia tahu. Pokoknya dia tahu dan wah itu kan si ini nih kayak gitu. Oke. Dari tadi kita udah nge-scanning dari orang-orang terdekat JFK, tapi kita belum nge-scanning dari JFK-nya sendiri. Nah, John F. Kennedy. Kenapa nih Bro Will? Karakter JFK itu sebenarnya seperti apa sampai dia akhirnya harus naas? Karakter Kennedy. Ini notes gua. Pertama, dia gampang irritated sama orang nggak jujur. Menurut gue ini agak kurang cocok sih jadi presiden kayak gitu, karena orang-orang sekitar lu pasti banyak yang nggak jujur sih. Iya. Nah ini Kennedy tuh paling nggak suka sama orang nggak jujur. Dia tuh kayak tipe yang kalau udah nggak jujur itu siapa sih? Pecat aja dah. Gua nggak suka sama orang nggak jujur. Itu Kennedy. Dan hebatnya Kennedy yang JFK ya, dia cukup kuat menahan godaan wanita. Gila sih, hebat. Oh, family man dia. Lu Dia ngerasa cukup family man. Iya, dia kuat nahan godaan wanita. sesuai dengan di film ya kalau kayak gitu ya. Oh filmnya gitu? Oh Ya, gue bahkan nggak dia itu. ya istrinya kayak lebih melambangkan bahwa emang si suaminya ini sebagai presiden tapi dia sebagai good husband juga. Yes, quite a family man gue rasa. Tapi dia nggak tahan sama godaan power. Oh iya, inline ya sama yang gue ngomong di meja makan. Dia nggak tahan sama godaan power. Tapi bukan ada embel-embelnya power itu untuk apa. Lebih ke raw power. Kayak nanti deh di akhir-akhir gue jelasin deh kalau sesuai bawaan lu ya. Karena nanti kalau gue jelasin jadi spill dong. Oke. Berikutnya, dia percaya bahwa kebebasan setiap manusia tuh harus dijunjung tinggi. Tetapi harus ada power yang mengontrolnya. Oh itu dia. Jadi dia percaya kayak oke, manusia lu boleh bebas ya, tapi tetap harus ada yang ngatur ya. Nah yang ngatur itu harus gua. Gitu. Si JFK tuh percaya Cuma dia gimana doang ya, nih yang bisa memberikan keadilan sosial ada bagi seluruh unsur rakyat. tai dan naif sih menurut gua ya itu ya. Iya ya. Gabungan ya. Sekali lagi dia nggak tahan sama godaan power, tapi ya kayak itu tadi. Dan tidak godaan wanita tapi godaan power. Ya. Nggak kayak sahabatnya dong. Siapa? Nggak jadi. Sahabat yang di negeri lain. Oh oke. Lanjut bro ya. Terus dia tumbuh, kayaknya gue ngeliat vision, dia tumbuh bukan sebagai orang yang penuh confidence loh. Awalnya. Awalnya dia nggak confidence. Kayaknya dia tuh pas kecil-kecil tuh bahasa Inggrisnya nerd. Terus nerd tuh apa bahasa Indonesianya ya? Cupu lah. Cupu, mungkin kelihatan kayak kutu buku, anak yang nggak gogoh banget, bukan tukang berantem. Tapi kestabilan cara berpikirnya mantep, nggak ada lawan. Oh. Jadi yang membantunya dia melewati hidup itu sebenarnya kestabilan cara berpikir.
Dia mungkin nggak confidence, tapi dalam menghadapi apapun cara berpikir dia stabil. Walaupun terburu-buru seperti yang lu bilang kayak adiknya. Ya mungkin karena tergerasak-gerusuk. Mungkin karena stabil itu dia ngerasa terburu-buru. Mungkin dia udah nyaman. Make sense kan kalau lu udah terbiasa cara pikir lu stabil selama berpuluh-puluh tahun, lu ngambil keputusan udah kayak ngalir aja. Kayak ngalir Insting, gitu, jadi insting insting aja. Dan dia ada anxiety attack, gue tulis sepertinya. Dan ternyata ada dokter yang menyuntikkan amfetamin tadi. Memang bukan anxiety attack, tapi gue ngerasanya kayak dia punya panic attack, anxiety attack tuh ada dia. Gimana Jess menurut kamu seorang JFK? Hampir sama atau ada yang beda? Oke, sebenarnya sebelumnya ya, yang Kawil jelaskan itu sudah sangat komprehensif. Tapi aku ada tambahan, Kabo. Ada satu kejanggalan, Kabo. Ketika aku nge-scan nama John F. Kennedy, terutama di bagian Kennedy. Nah, abis itu aku penasaran kan, aku coba browsing dikit lah gitu tentang keluarga dari Kennedy ini. Dan aku nemu, padahal ya nih ya Kabo ya, ini awalnya ya, aku ngelihat ada foto keluarga kan. Fotonya ini pakai bajunya bagus, semuanya rapi, senyum, cucok meong lah gitu, perfect semuanya. Kayak keluarga terhormat gitu lah ya. Iya, keluarga terhormat. Tapi aku ngerasa ada energi yang gak lazim di foto ini, yaitu energi kutukan. Serius, Jess? Yes. Dan ketika aku nge-scan, energi kutukan itu berasal dari mana sih sebenarnya? Tiba-tiba aku ngeliat ada orang yang ini mungkin simbolis ya, mungkin simbolis. Kayak tangannya begini, pengen minta pertolongan. Tapi salah satu dari keluarga Kennedy itu, dan aku ngerasanya itu di atasnya John F. Berarti either kakeknya atau papanya dia. Atau enggak buyutnya dia lagi, udutnya dia lagi. Entah pokoknya siapa, pokoknya di atasnya John F dan Robert F lah. Itu nggak digubris. Jadi apa yang nggak digubris? Orang-orang yang minta tolong. Oke. Dan akhirnya menimbulkan kerugian yang cukup masif untuk orang-orang kecil pada zaman itu. Dan kutukan itu berasal dari doa-doa orang-orang kecil itu maksudnya? Yes. I see. Jadi hati orang-orang yang merasa terzolimi, mereka mengadu lah gitu ke Tuhan. Dan Tuhan. Kutukannya itu tuh kutukan kubukanan dong. Yes. Astaga. Kalau kutukan dari dukun apa gitu kan, ya bisa jadi karena kan di US kan bukan benuanya mereka kan, bukan penduduk asli kan. Itu oke lah dari penduduk asli kutukannya yang pernah kita kontenin. Ingat gak tuh rumah tanah yang kutukan itu tuh, rumah gue lupa namanya apa. Tapi ini dari orang-orang yang dizolimi. Dari doa orang-orang yang terzolimi. Doa dari orang-orang yang terzolimi. Jadi penembakan ini terjadi di Dealey Plaza pada tanggal 22 November itu ya, 1963 pukul 12.30 siang. Jadi Presiden John F. Kennedy berangkatlah tuh ya kan, blak. Nah, terdengar 3 tembakan katanya kan, diduga berasal dari lantai 6 Texas School Book Depository, yang dimana tempat Lee Harvey Oswald itu bekerja dalam kurun waktu hanya 1 bulan. Jadi dia ini baru bekerja 1 bulan di sana. Ya kerjanya kayak gimana nanti gue detailin kali ya, karena banyak. Ya pokoknya baru 1 bulan lah kerja di situ. Terus ditemukannya senapan di lantai 6. Senapannya itu yaitu adalah Carcano model 91/38 di lantai 6 Texas School Book Depository. Senapan tersebut dilacak sebagai milik Oswald yang sebelumnya membeli senjata itu dengan nama samaran A. Hiddle ya. Terus 3 selongsong peluru ditemukan di dekat jendela tempat penembakan diduga itu berada. Dan tiba-tiba hilangnya Oswald dari tempat kerja. Setelah penembakan, Oswald terlihat meninggalkan tempat kerjanya. Dan beberapa karyawan melaporkan bahwa Oswald menghilang segera setelah kejadian, membuatnya mencurigakan. Dan Oswald nih naik bus dan naik taksi menuju rumah kosnya dulu, tempat dia mengambil pistol revolvernya. Tapi kalau menurut laporan ya, pistolnya dia yang dipakai untuk penembakan ditinggalkan katanya di lantai 6. Si rifle-nya. Oke. Dan akhirnya penembakan petugas JD Tippit pada jam 1.15. Jadi itu dia sebenarnya kayak si Oswald ini kayak udah tahu dia lagi dikejar, atau bisa jadi dia udah tahu nih gue bakal dijadiin kambing hitam. Jadi dia secara otomatis ya mungkin ya dia pulang ke rumah terus mengambil senjatanya dia. Nah, terjadinya penembakan petugas si GD Tippit ini ya, bukan GDID ya. Itu GDID mah shopping. Nah, GD Tippit ini nih, jadi sebelum si Oswald ini ditemukan di bioskop, si Oswald ini nih kayak sempat dicurigai gitulah ya kan sama polisi setempat, dan pas banget si GD Tippit gitu kan.
dia diinterogasi gitu karena banyak yang bilang bahwa ini orang agak mencurigakan nih, tolong dong diperiksa atau apa, dan terjadilah adu cekcok, barulah terjadi adu tembakan di situ bersama J.D. Tippit dan menewaskan petugas J.D. Tippit. Jadi si Oswald ini ditemukan di bioskop, ditangkapnya, sorry. Kurang lebih itu kronologi kenapa Oswald yang disangka lah menjadi penembak JFK sendiri. Nah dari situ entah kenapa dia pindah lagi ke Amerika pada tahun 1963 dan dia agak sempat nganggur dulu tuh. Tapi yang menjadi keanehan adalah guys, seharusnya ketika lu pindah ke Uni Soviet, ya kan, Uni Soviet terus balik ke Amerika, lu seharusnya diinterogasi dulu nggak sih sama CIA atau FBI? Seharusnya, tetapi enggak. Atau nggak dipersulit kayak gitu kan? Dia balik atas dasar keinginan dia atau dipanggil sama US? Kalau menurut keterangan, itu keinginan dia sendiri karena dia sudah merasa tidak puas dan juga realita yang dia temui pada saat hidup di Uni Soviet tidak sesuai dengan ekspektasi dia terhadap pandangan Marxisme atau paham komunis. Oh, karena dia tadinya suka dengan paham komunis tersebut ya? Wait, Betul. sorry, boleh potong bentar gak? Apa? Sorry ya sebelumnya. Aku barusan dapat Vision. Vision itu dibuat sama media. Yang tadi, yang barusan Virgo bilang itu dibuat sama media. Seakan-akan seperti itu. Oh, Bisa Dia jadi suka sih. dengan paham prokomunis maksudnya dan kembali. Bukan yang kembalinya ke Amerika. Yang kembalinya ke Amerika. Atas dasar keinginan sendiri Iya. karena nggak puas sama itu Iya, yang dibuat. itu. Kamu ngerasanya gitu? Iya, Oke. Kita lanjutkan dulu ya. iya. Itu mungkin nyambung pas kita deduksi Boleh. jelas tentang Oswald. Agak kaget juga, Nah sorry. poinnya sih sebenarnya lebih ke arah situ ya. Dia nganggur dulu dan akhirnya ya mungkin dia baru dapat kerjaan di tempat buku itu, deposit buku itu, yang dimana tempat diduganya Oswald menembak JFK. Oke, kita langsung ke poinnya. Gimana menurut kalian soal si pelaku utama dan the only one katanya yang menurut gue menjadi kambing hitam pada pembunuhan JFK? Gimana guys? Silakan. Berawal dari Vision yang ketika Oswald tergesa-gesa. Jadi di hari penembakan tersebut dan setelah mungkin beberapa saat kejadian tersebut, Oswald ngerasa, wah gue harus ke rumah nih. Itu perasaannya tergesa-gesa. Tapi tergesa-gesanya itu bukan, waduh gue ketahuan nih, bukan begitu. Lebih ke arah, waduh gue dijebak nih. Gue harus save myself nih. Jadi dia udah sadar dengan terjadinya penembakan itu, dia udah Iya. tahu anjir gue kayaknya bakal jadi target. Wah, gue Untuk kena dijebak. tipu. Gue kena tipu nih. Terus aku juga dapat Vision. Ini sorry ya teman-teman kalau mungkin Vision yang ngacak, karena Vision emang suka ngacak. Ke flashback lagi bahwa ada yang nyuruh Oswald kayak udah gitu, kamu di situ aja gitu, kayak sempet ngobrol-ngobrol. Sebenarnya Oswald dengan sosok ini itu ngomongnya ya enak aja gitu, dan dia tuh wajahnya tuh kayak friendly gitu loh. Jadi bukan Oswald yang friendly ya maksudnya, tapi sosok yang kayak sempat ngobrol-ngobrol gitu sama Oswald. Oke. Orang yang friendly, orang yang istilahnya mencoba mensupport Oswald sebelum kejadian. Iya, kan? sebelum kejadian. Ada teori bahwa sebenarnya si Oswald ini adalah agent CIA sebenarnya, yang dimana dia ke Rusia tersebut atau ke Uni Soviet tersebut menjadi sebuah agent, double agent. Nah, apalagi mendukung dengan vision dadakan kamu tadi bahwa itu kayak dibuat-buat media. Karena konsepnya aneh aja juga sih. Lu udah ke Uni Soviet, udah menjadi pembangkang, ya kan? Pemberontak ya namanya ya. Pengkhianat negara. Dan tiba-tiba lu balik lagi ke Amerika, ya udah lu lancar aja kehidupannya gitu kan. Aku ngerasa detik-detik sebelum kematiannya Lee Harvey, dia ingat, mungkin aku bisa dapat tentang mamanya karena dia ingat sosok ibunya itu. Aduh, gue inget mama gue gitu. Sama adalah sedikit ke flashback juga tentang istrinya, yaitu Marina. Itu detik-detik sebelum kematiannya dia. Oh, dia kayak flashback Iya. kehidupannya. Dan hebatnya lagi, biasa kalau orang dituduh seperti itu atau dikambing hitamkan kan ya rata-rata bisa dendam kayak gitu kan. Aku pas ngeradar arwahnya Oswald. Nah, baru gue mau tanyain itu. Yes. Lokasinya dan lain-lain. Silakan, Jess. Dia move on loh. Dia udah move on. Berapa lama? Mungkin apakah ada waktu dia roaming dulu Ada. atau langsung? Waktu dia roaming ada. Dia sempet nonton di pengadilan sempet. Oh, kasusnya dia. Tapi ketika dia menemukan bahwa wah ini udah gak ada titik terang lagi,
akhirnya Ya move ya on. udah, nggak apa-apa deh, gue berkorban demi negara, dan akhirnya move on. Anjing. Hashtag apa tanda kutip berkorban demi negara. Apanya yang berkorban sih? Dia terlalu berjiwa besar banget sih sebenarnya. Sebenarnya kan dia kan korban, bukan berkorban. Oke lah, gua korban untuk negara. Iya, oke, nggak apa-apa, gue jadi korban untuk negara. Abis itu dia move on. Sama kayak kasus di Indo. Yang mana? Yang meninggal. Ya udah, rohnya mengatakan gue korban lah. Tapi gara-gara insiden itu, semua keburukan oknum penegak hukum tertangkap. Lu tau lah yang mana? Pernah kita kontenin? Enggak, karena nggak mau. Oh yang itu ya? Ya, Yang di pesawat kan? enggak. Oh bukan. Yang di rumah, penembakan. Dah, cukup. Oke, cukup. Aku mau tambahan Kaul. Jadi tadi tuh aku kan sempet ngeliat biodata tentang mamanya Oswald. Nah itu gara-gara aku dapat vision yang Vision yang tadi, ya gendong. yang Ya, gendong ya, Oswald gendong. itu. Terus di sana dikatakan, ini ibunya sendiri bersaksi bahwa anak gua tuh udah berkorban demi negara. Anak gua tuh adalah agensi IA. Oh jadi itu bener dong? Dari ibunya ngomong kayak gitu. Ibunya ngomong gitu? Yes. Aku baru Dan denger dari kamu. Dan sayangnya dari media itu kayak jahat lah ke ibunya Oswald. Dikatakan ibunya Oswald itu emotional unstable gitu lah. Siapa yang menggerakkan media? Ya. Ya, Dulu media itu sangat bisa terkendali loh. Oleh siapa? Nanti di akhir. gua rasa film Hollywood tuh ada benernya sih, di mana lu masuk CIA atau Men in Black, no family, no spouse, no nothing, no husband, no wife, kayak you don't exist. Mungkin kayak gitu. Cuma dia juga banyak nggak setuju sama Biden, kebijakan-kebijakan Biden, dia langsung di revoke berapa banyak tuh, Iya. the moment dia menjabat hari pertama. TikTok Gitu. lah langsung dijadiin apa nggak jadi di unban lah bahasanya kan. Oke, tapi kalau Biden pro banget oligarki. Wah, proba. Lah, yang terakhir sebelum Trump diangkat, masa ngasih berapa triliun ya ke Ukraine, terus meng-ACC Rusia dibom oleh Ukraine ya. Kan goblok, men. Dibalas sama Rusia kan, pakai rudal yang kecepatannya lebih dari supersonik atau apa. Itu ngaco Biden tuh menurut gua ya. Rusia marah akhirnya. Nah, Trump ngerasa aduh ini udah nggak bener nih gitu. Trump mikir, ya perang sih perang ya, tapi kalau perangnya skalanya besar, hancur negara sama hancur, apa yang mau jadi perdagangan gitu loh. Gitu. Oke. Kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto gimana, Bro Will? Bo, kita mulai objeknya memori yang mobil itu di looping aja, yang rekaman itu. Ya, rekaman ini guys. Ya Tuhan, dengan sisa energi kami ini, kami mohon bantuan kubu kanan. Tunjukkanlah kami apa yang harus ditunjukkan. Jauhkanlah kami dari manipulasi. Dalam Tuhan kami berangkat. Amin. Siap, Jess? Cerah banget ya. Ya, that's a beautiful day. Enak banget loh ini. Cerahnya Amerika sama kita beda ya guys ya. Iya, cerahnya Kalau kita enak mah banget panas, ini. pengap. Apa Ini tuh kayak warm gitu loh Kabo Iya, biasanya. warm, tapi sejuk gitu ya, nggak Iya, nggak panas, uh-uh. nggak dingin ya. Itu hari yang cerah sih sebenarnya. Makanya teori yang pakai payung itu tuh kan dipertanyakan. Warm tapi sejuk, enak banget sih. Oke, lanjut Jess. Di situ kamu udah ngelihat si iring-iringan paradenya belum? Udah. Kalian berada di tempat yang sama belum? Aku berada di tempat yang hari itu sih. Bro Will di mana Bro Will? Ntar gue juga masih abstrak, gue masih ngelup terus. Gue pengen ngeliat Kennedy-nya ya, tapi kok gue berasa entah gue capek kali ya. Anjing, depan belakang men. Apanya? Depan belakang, rasa ada abstrak depan belakang. Jadi maksudnya dia ditembak dari depan dan belakang atau gimana? Wait. Depan belakang bisa jadi sih. Ya, Di tembakan pertama atau tembakan kedua. Tapi kan di mananya itu tuh. Oh iya loh Kawil. Kayaknya Gue yang terus-terusan ngerasa depan belakang. yang samping tuh operator deh Kabo. Ya kan operator. Kayaknya nih ya. Di jalan nggak? Iya di jalan. Ngasih sinyal kan? Anjing, shit beneran. Bener. Ada yang ngasih sinyal di jalan, Bob. Bener. Kayak ya parah sih ini. Bukan di tempat tinggi. Bukan, ngasih bukan. sinyal. Kayak orang biasa kan dandanannya Kawil. Sapu tangan.